Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu amalan yang mana amalannya ini lebih tinggi bahkan derajatnya dari orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita membahas masalah amalan tersebut, perlu juga kita ketahui tentang masalah orang yang mati syahid. Ternyata dari beberapa kitab itu menerangkan bahwasanya orang yang mati syahid atau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala ini terbagi atas tiga bagian. Yang pertama itu ada syahid fid dunya wal akhirah, yang kedua itu syahid fil akhirah fakot, yang ketiga syahid fid dunya fakot. Nah, jadi untuk keterangannya itu ada di kitab Nihayatuz Zain halaman 160, dan juga ada pada Taqriratus Sadidah itu pada 367. Jadi kalau pengertian dari syahid fid dunya wal akhirah itu adalah mereka orang yang man kutila fi ma'rikatil kufar wa kanat niyatuhu li'ila'i kalimatillah, yakni orang-orang yang berperang di jalan Allah terbunuh karena peperangan tersebut dan niatnya adalah untuk meninggikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut itu kalau meninggal dalam keadaan itu, maka tidak usah untuk dimandikan dan tidak usah untuk disolati dan dikafankan dan kemudian dikuburkan. Terus ada yang syahid fid dunya fakot, yakni adalah orang-orang yang mereka itu sama berperang di jalan Allah, kutilah fi ma'rikatil kufar wa kanat niyatuhu dunyawiyatun. Jadi ada orang yang memang sama seperti yang pertama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, memerangi terhadap orang-orang kafir, akan tapi niatnya itu yang beda, yakni niyatuhu dunyawiyatun. Maka orang ini dalam pengerjaannya sama, tidak usah untuk disolati dan tidak usah dimandikan, langsung dikafan dan juga langsung dikubur. Ini dalam kitab Taqriratus Sadidat. Akan tapi kalau pada Nihayatuz Zain itu tidak usah dimandikan, tidak usah disolati dan tidak usah dikafankan, langsung dikubur saja. Dua macam orang mati syahid ini. Terus yang terakhir adalah syahid fil akhirah. Syahid fil akhirah ini adalah banyak sekali ya, banyak sekali. Seperti contoh, kalau ulama itu ada yang mengatakan sampai 7 macam, 70 macam. Ada yang di antara kategorinya itu adalah seperti mati tenggelam dan juga mati karena kerinduan yang sangat, ya, sangat mencintai seseorang, akan tapi dengan syarat tidak diberitahu kepada orang yang dia cintai sampai dia meninggal, dan juga mati karena terbakar, dan banyak lagi. Mungkin kita akan membuat session khusus nanti masalah orang yang syahid fil akhirah ini. Dan untuk syahid fid dunya fakot ini memang dalam pengerjaan dunianya tidak perlu disolati dan tidak perlu dimandikan, akan tapi keterangan para ulama mengatakan nanti di akhirat dia tidak mendapatkan derajat orang yang mati syahid, karena walaupun dia berperang pada orang-orang kafir, tapi dia niatnya adalah dunyawiyatun, untuk mendapatkan dunia. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan, yakni amalan yang bahkan lebih tinggi daripada orang-orang yang mati syahid. Sebagaimana dalam kitab Fadhailul A'mal itu halaman 14, ya, halaman 14 ada hadis dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waruya ad-Dilami annahu sallallahu alaihi wasallam qala tarkud dunya amrun minas sabri wa asyaddu min hatmis suyuf fi sabilillah, yakni meninggalkan dunia itu merupakan suatu bagian dari kesabaran, dan itu merupakan sesuatu yang lebih kuat lagi, lebih agung lagi daripada sampai mematahkan pedang saat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yatrukuha ahadun illa a'tahu Allahu misla ma yu'ti syuhada, dan tidak ada orang yang meninggalkan dunia, satu orang pun, kecuali dia akan mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mati syahid. Nah, bagaimana caranya meninggalkan dunia, yang seperti apa kategorinya? Maka dijelaskan dalam hadis, wa tarkuha qillatul akli wasyab'i, yakni yang pertama adalah dengan cara mempersedikit makan
dan mempersedikit kenyang atau jarang sekali untuk dalam keadaan kenyang seperti itu. Yang kedua adalah wa bughdus sana minan nas, yakni benci terhadap pujian-pujian yang diberikan oleh manusia. Karena apa? Fa innahu man ahabbas sana'a minan nas, barang siapa yang cinta atau suka dengan pujian dari manusia, maka ahabbad dunya wa na'imaha, maka itu merupakan tanda bahwa dia itu cinta pada dunia dan segala kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, jadi saya rasa sangat mudah sekali untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang mati syahid, dan tidak perlu sepayah orang yang melakukan qital atau peperangan terhadap orang-orang kufar dengan cara dua perkara ini. Yang pertama, qillatul akli wasyaba'i, yakni sedikit makan dan harus jarang-jarang kenyang. Dan yang kedua adalah wa bughdus sana, benci terhadap pujian minan nasi, dari manusia. Maka apabila kita mengerjakan dua hal tersebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi lagi daripada orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.